Halo sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan membacakan readingan untuk healing. Seperti kita ketahui bahwa menjelang penutupan ya, tanggal 26 ya, menutup Mei, bulannya banyak tower moment terjadi. Banyak sekali semacam kayak intervensi dari semesta. Seperti kita lihat di sini adalah gambar dari ini tentang twin flame. Twin flame yang sekarang ini banyak yang harus healing. Ya, jadi di sini saya diperintahkan untuk masuk. Sebenarnya saya harus memanggil salah satu leluhur jiwa yang sebenarnya banyak sekali yang ingin dimasukkan ke dalam YouTube, tapi secara 3 dimensi saya belum berani, karena saya harus menghadirkan bersama saya ada budayawan atau ahli agama karena berurusan dengan hal seperti itu. Jadi ini tunggu waktu saja. Jadi 2 hari ini kita akan mengalami masa banyaknya sudah mulai crumbling down tower ya. Jadi ada intervensi dari universe. Kalau saya di sini lebih kepada before it crumbling down, let's crumble the tower by ourselves ya. Jadi sebelum terjadinya crumbling down itu, sebelum si towernya itu runtuh, kita runtuhkan diri kita sendiri dulu. Karena apa? Kalau universe itu root, kasar ya, lebih baik ourselves dulu, kita sendiri dulu untuk meruntuhkan. Sebentar, saya cari kartunya, kartu the tower ya, kartu the tower. Nih, the tower moment. This is the tower moment ya. Ini by the universe ya. Sebelum ini terjadi ya, lebih baik kita hancurkan dulu semuanya ini. Karena ini adalah semua berasal dari diri kita sendiri. Karena ini perubahan dari semesta. Biasanya kalau kita nggak mau berubah, maka semesta akan apa yang kita pegang itu akan ditendang. Sehingga kita tidak boleh berpegang kepada apapun juga selain kuat kuasa Allah ya, universe. Selain universe, you cannot hold anything else ya. Biasanya berdasarkan dari sakit hati ya, berdasarkan dari cinta segitiga, third party relationship ya. Ini akan ada Anda merasa terpuruk di dalam hubungan, ada penyesalan, argumen, non-stop argumen, pukul-pukulan, juggling, ambisi, emosi, lust ya, not love but lust. Bukan cinta tapi nafsu. Ini ada penyesalan. Anda merasa terpuruk, terperangkap, stuck di dalam suatu jalan buntu. Irresponsible. Too much choices, terlalu banyak pilihan. Berperang, perang pikiran ya, battle your own self, perang di dalam pikiran Anda. Burden, berat sekali hidupmu. Lockdown, Anda tidak mau dihubungi, Anda tidak mau bergerak kepada pilihan apapun juga, itu aja pokoknya. DM-ku ya DM-ku, DF-ku ya DF-ku ya, yang lain salah. Bertahan pada ini, pada hubungan yang salah. Magician, Anda memanifestasikan sesuatu yang salah. Ya, di kartu ini saya membawa kepada energi negatif. Untuk kartu magiciannya, ini adalah manifestasi sesuatu yang salah sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Wrong manifestation, normally ini black magic. Dan ini ada two of swords, two options. Have two option. Di sini ada moon, something secret, something hidden, sesuatu yang disembunyikan. Seven of Wands, pride, sombong.
arogan. Hangman, Anda terjebak pada situasi stuck ya, entrapment nih, seperti ini entrapment, rejection, entrapment, something like ini pride ya, pride, ini pride ya, two face people. In front of you they say I love you. Nah, only for money. Nah, itu ini pride. Kamu merasa, oh yeah, this is money. Oh, they love me. The fact is no. They only want your money. Last trade with love. Ya, terjebak. Entrapment ini. Terjebak. Oke. Okay. Hierophant, the higher level commitment atau instansi tertinggi yang Anda terjebak, tidak bisa keluar. Ada justice, ada keadilan, ada penyesalan. Wake up call, karma, the death. Ya, kita akan segera memasuki masa the death. Scorpio ke Gemini. Kita memasuki masa dari the death ke Scorpio. Ini adalah Scorpio. Moonnya ya, moon Scorpio moon menuju ke Gemini. Ini adalah the devil. Dimana segala sesuatu harus diluruskan. Ya, the devil. High level commitment. The devil will be put aside. Choose higher level. Karena apa? Anda akan merasa terhianati, terjebak. Banyak orang yang akan terjebak, terhianati. Karena itulah saya berada di sini, karena di sini akan ada stealing, theft, mencuri, kecurian, pergi kabur diam-diam, escape. Karena apa? Tower moment, full moonnya, saya bisa bilang full moonnya nanti ada tower moment. Karena full moon di tanggal 26, 2 hari lagi ya, 2 more days will be full moon. Ini akan ada banyak crumbling towers ya. Jadi sebelum dihancurkan semesta, kita hancurkan dulu diri kita. Semua yang tidak menjadi, tidak sesuai dengan sejatinya diri kita. Twin flame, sekali lagi silahkan dibaca soal twin flame, hubungan tong setan. Nah, ini adalah tentang divine masculine atau divine feminine yang memakai energi maskulin. Oke. Trauma. Saat ini energi dari maskulin adalah energi mereka yang masih bingung. Mereka sudah melepas banyak sekali kepahitan di mereka terjebak ke dalam kepahitan pada masa lalu. Dan saat ini mereka mau balik ke divine femininnya yang sesungguhnya atau yang empressnya. Mereka susah karena apa? Mereka terjebak kepada hubungan yang divine feminin, yang bukan empressnya. Ada juga yang begitu ya. Ada yang benar-benar empressnya, yang adalah istri setianya, istri sahnya, tapi terjebak pada hubungan yang katanya twin flame, atau terjebak ke mantan istrinya, atau kejebak sama pegawainya. Banyak sekali ya. Jadi silahkan sesuaikan kondisi Anda masing-masing, karena banyak sekali yang terlibat di sini. Ada yang jatuh cinta dengan suami orang, ya, juga ada pasangan orang yang mana dia sendiri pun sudah menikah. Ada yang dengan saudara tirinya, ada yang dengan pasangan sesama jenisnya. Silahkan ya. Itu adalah karena saya akan membahas trauma. Semua ini terjadi adalah para divine masculine yang terjebak dalam childhood trauma, inner child. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang senang mensabotase diri sendiri, self-sabotase. Senang bersembunyi di balik topeng mas yang lain. Mereka punya kepahitan di dalam masa kecil mereka. Terjebak dalam kesedihan,
seks, abuse, verbal abuse, apapun juga, abuse, kesombongan, pride, seks, playing victim, wildlife, rejection, tower moment. Okay, this is masculine. This is all masculine. Terjebak ke dalam money, seks, adiksi, power. Biasanya apa? Tiga apa? Drugs, 5M apa? Apa namanya, madon apa ya, saya lupa. Jadi mabuk-mabukan, perempuan, tahta, semua di sini, di dalam The Devil ini, kartu The Devil. Ini yang akan hancur. Ini yang memang harus hancur. Memang harus hancur. Childhood trauma. Unstable, unsafe environment. Biasanya mereka anak-anak yang mereka adalah orang-orang yang di dalam masa kanak-kanak mereka sering ditolak, rejection, ditolak oleh lingkungannya. Mereka menjadi anak-anak yang liar. Ya, mereka menjadi anak-anak yang liar. Mereka biasanya ada di dalam lingkungan mereka itu, di dalam lingkungan, entah di dalam, mungkin mereka kecilnya di dalam panti asuhan, atau di dalam family, atau di dalam apapun juga. Saat mereka kecil itu mereka merasa lingkungannya tuh nggak stabil. Buat mereka nggak safe. Misalnya mungkin mereka tinggalnya di lahan perang, bisa juga. Ya, itu merasa tidak aman. Dan kemudian mungkin pada masa kecil mereka melihat salah satu anggota keluarga mereka atau mungkin orang tua mereka itu berpisah atau ada argumen. Nah, itu akan membuat trauma di masa kanak-kanak. Ada sakit yang sangat serius mungkin pada saat kecil sehingga mereka mengalami masa-masa pengobatan yang menakutkan, seperti mungkin misalnya sakit keras, sakit patah tulang, atau karena anak kecil biasanya kan mungkin naik-naik pohon terus jatuh ya, sehingga mereka harus mengalami masa-masa menakutkan di rumah sakit. Belum lagi mungkin obat-obatannya yang untuk tulang itu, kan itu sangat membuat trauma ya. Dan mungkin beberapa orang ada sexual abuse, physical abuse, verbal abuse. Verbal abuse itu ngomong apa namanya, yang nyerang secara mulut, secara pembicaraan ya, bicaranya kasar. Nah, domestic violence, merasa disingkirkan. Seringkali kita anak kecil ngomong, kamu anak kecil nggak usah. Nah, itu sebenarnya kalau Anda menjadi orang tua, Anda begitukan ke anak kecil, ingat, itu adalah semacam akan menjadi childhood trauma karena anak merasa disingkirkan. Jadi kita sebagai orang dewasa hati-hati untuk berbicara kepada anak, karena jangan kita memberikan trauma kepada anak. Ya, seksual, fisikal, verbal kepada anak-anak. Ini yang saya mau sampaikan untuk kita juga, untuk define maskulin kita atau untuk anak kita sendiri, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Dan kemudian ya, isu atau trauma.
karena dia di abandon ya, ditinggalin sendiri, disingkirkan, left alone. Mungkin ada family atau ada boyfriend atau parent mereka caught cheating ya, mereka tertangkap basah, mereka menyeleweng dari orang tua. Misalnya ibu menyeleweng dari bapak, atau bapak menyeleweng dari, atau tante menyeleweng, itu trauma. Ini penyebab dari pasangan-pasangan twin flame yang sekarang ini sedang kena masalah, untuk masalah ghosting itu ya, atau gaslighting, yang ngomongnya kayak ngelempar bom molotov bior terus kabur gitu. Nah, ada kecelakaan yang membuat mereka trauma, sampai mungkin mereka ada injury itu kayak sakit ya, kayak itu tadi seperti saya bilang, mungkin patah tulang ya, sehingga mereka harus di rumah sakit. Itu memberikan trauma. Ada kriminal di tetangga mereka atau di rumah mereka, trauma. Life threatening illness maksudnya, ada yaitu semacam kayak mereka seperti terancam. Mungkin di tetangga mereka, mungkin di rumah Anda, mereka merasa terancam. Ini trauma, sehingga Anda feel threatening all times gitu loh ya. Itu illness, ini semacam penyakit, harus disembuhkan ya. Dan Anda mengalami masa trauma, bullying, domestic violence, childhood neglect yang tadi saya bilang. Trauma, membuat Anda trauma. Ada mungkin beberapa orang di tetangga atau orang dekat lah misalnya, meninggal mendadak, trauma, tanpa Anda sadari mungkin. Entah ini mungkin sudden death-nya ini mungkin karena kecelakaan, atau tiba-tiba nggak siap lah gitu loh, not ready, sehingga ada trauma. Terus kemudian ada relationship yang break up secara kasar, tiba-tiba ketahuan cheating, kok cheating dengan pembantu atau dengan kenapa saya bilang pembantu? Karena ini break up relationship saya, ini shocknya dari pembantu. Karena apa? Saya sekarang sudah melepaskan dan saya sudah memaafkan. Mau sama pembantu kayak mau balik sama mantan istrinya, kayak mau sama yang lain, saya sudah enjoy menerima. Dan kalau memang mereka datang dengan baik-baik, mereka akan saya kan sudah menikah dan belum bercerai. Suami saya saban kali saya kejar, ayo tanda tangan atau ayo kita bersama ke sana, dia kabur karena dia nggak mau bercerai. Kenapa saya bilang begini? Karena apa? Suami saya mempunyai trauma yang sama. Divine masculine saya mempunyai trauma yang sama. Dia tanpa sadar mengulang kepada dirinya sendiri, memberikan kepada saya, sehingga saat ini saya seperti ini. Itu dia akhirnya mulai kayak healing. Karena itu dia belum healing, karena apa? Past trauma. Break up relationship dia itu dengan yang pertama, yang dia nggak nyangka-nyangka itu, wanitanya dia itu di luar ya, karena suami saya orang luar. Di luar itu ketangkep basah dengan saat dia lagi bekerja. Itu ya. Sehingga saat ini saya mengalami pengulangan, tapi bukan dia yang mengalami pengulangan, pengulangannya kepada saya, dan bagaimana cara saya menghandle masalah, membuat dia belajar, membuat dia healing, membuat dia mengerti. Masalah yang lalu dia belum terima terungkap kembali. Kamu memberikan masalah yang sama yang kamu lakukan dulu kepada saya, dan ini cara saya menghadapinya. Kamu mau sama pembantu saya nih, mana saya punya. Jadi saya kasih kesempatan kok. Kamu mau balik sama siapa? Mau sama mantan istri kamu, mau sama pembantu saya, mau sama saya nyari itu ya tadi mana sih ya? Mau sama siapa? Saya bilang begini, ini buku nikah kita, ini kartu nikah kita. Kasih
ini menjadi divorce, ini pernikahan, ayo diganti jadi divorce, it's okay. Dia nggak mau kok. Dia nggak mau tuh cicaknya sampai cek 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 cek. Karena apa? Dia sendiri nggak tahu apa yang dia lakukan. 30 tahun bedanya umurnya, lebih dari 30 tahun. Dengan saya bedanya lebih dari 20 tahun. Ayo, nggak apa-apa. Karena apa? Saya tahu dia punya break up. Saya diajari oleh semesta untuk tidak membenci. Karena apa? Saya disuruh sakit ya, sudah selesai sakitnya. Karena saya sudah mencabut pisau-pisau ya, seperti detox itu kan yang saya ajarkan adalah karena saya mengalami sendiri. Bahwa saya sembuh dari situ. Makanya saya mau ngajarin kalian supaya sembuh. Break up relation saya dengan suami saya, parah, bayangin. Kalau di Indonesia kan sedih ya gitu loh. Suami nggak berharga banget gitu loh. Please deh sama pembantu, nggak ada yang lain apa. Tapi bukan masalah itu. Mau dengan siapapun juga break up relationship ini adalah dialami juga oleh suami saya. Sehingga saya dengan sikap saya sekarang ini, dia ngikutin kok. Makanya saya sedikit-sedikit selipin bahasa Inggris. Dia ngikutin. Karena apa? Dia harus break up relationship-nya. Ini very root break up relationship-nya. Ini yang saya lakukan, ini yang saya terima. Yang saya terima adalah yang suami saya berikan kepada saya. Itu adalah yang pernah dikasih pada pertama kali kehidupan dia. First love, atau bukan first love, first person-nya dia. Orang pertamanya dia kepada dia. Shock dia. Trauma dia. Oke, di sini ada break up relationship. Sehingga kita tanpa kita sadari, yang seperti saya bilang, mirroring loh. Mirroringnya tuh itu, kepahitan-kepahitan kita itu untuk mencungkil si divine masculine supaya sembuh. Ini semua bukan tentang cinta Cinderella. Saya nggak apa-apa. Saya give away kok ini. Ayo diurus yang benar, tapi jangan di belakang saya tikam saya. Enggak apa. Ini saya kasihkan. Diurus yang benar. Saya sudah sebar polisi untuk kalau nama dia dipakai untuk yang nggak benar, sudah saya sebar. Dan polisi sudah ibarat kata tunggu time bomnya aja kok. Itu karena ada yang memakai nama suami saya untuk maksud-maksud tertentu, crime itu. Ya. Break up relationship. Saya mau cerita ini bukan terus mengungkit cerita masa lalu, tidak. Saya berusaha memberikan kepada Anda suatu pandangan berbeda, bahwa kadang kita divine feminine ya, itu ditunjuk oleh semesta untuk pasangan penghancur towernya divine masculine, dengan cara kita pergi dan menutup siklus. Kenapa? Karena energi kita itu adalah kekuatannya maskulin. Kenapa? Karena maskulin harus stop roller coaster relationship, stop siklusnya, karena siklus ini berulang setiap tahun. Mau sampai 15 tahun sekalipun, mau sampai 20 tahun sekalipun, ini akan terus terulang kalau Anda tidak stop dengan cara detox dan pernafasan. Siklusnya berulang setiap tahun, cerita yang sama, wanita yang berbeda. Stop dengan cara menyerahkan semua permasalahan, menutup semua bentuk telepati, menutup semua bentuk empat, menutup semua bentuk komunikasi. Hanya 7 hari kok. Tapi dahsyat, karena apa? Memang diminta semesta begitu. Ini saya bukan mengada-ngada. Emang yang ngajarin semesta. Dan saya memang di sini untuk memberi tahu kepada kalian sebelum dihancurkan oleh semesta dengan acara Tower Moment-nya, lebih baik kita hancurkan diri kita sendiri. Break up relationship-nya ini adalah trauma buat Anda, buat saya, buat divine maskulin kita. Itu semuanya trauma. Oke? Nih, deeply disappointing, especially if someone was extremely cruel, ya. Saya jahat sama suami saya. Saya jahat, sakit hati saya. Nah, ternyata tidak merubah segala keadaan. Dia malah takut pulang, dia malah takut bercerai, dia malah takut, malah njah-njah ke sana kemari.
Yang penting saya nggak pulang, tapi saya jadi kayak itu benteng-bentengan, main benteng-bentengan itu, tap-tapan apa ya, tap benteng gitu ya, benteng terus tep, ambil benteng terus lari sana, dek sini lari sana, dek sini lari sana, gitu kan? Anda bentengnya keluar, pergi bentengnya jangan di situ supaya dia nyari benteng. Bentengnya harus kepada Allah, bukan kita. Bentengnya pasangan kita adalah Allah. Kita diminta untuk membantu supaya dia stop on off relationship. Kadang datang, kadang pergi. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba diblokir. Kalau datang emosional. Karena dia punya ketakutan, dia punya adiksi yang dia memakai ketakutannya itu dalam bentuk verbal abuse. Ngomongnya kasar. Abuse, pukul. Karena dia takut. Nah, kalau Anda semakin takut, dia semakin naik takutnya. Sehingga semakin kasar kepada hidup Anda. Itu. Oke? Ya, ini child trauma ya. Childhood trauma. Ini secara emosional. Secara emosional dia akan orang yang gampang easily shock. Dia jadi denial. Dia selalu ditanyain apa enggak, no 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 no. Padahal yes 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 yes. Denial. Siapapun yang terbaca suka denial ini ada karena ada emosional efeknya dari trauma. Dari trauma. Confused, suka bingung, gampang susah konsentrasi, marah nggak jelas-jelas, gampang irritability ini gampang kayak gampang kalau dilihatin orang aja marah gitu loh. Terus gampang begitu pikirnya jelek terus gitu loh, gampang teriritasi. Jadi perlakuan orang tuh bisik-bisik kita langsung ayo ngomongin gue ya gitu. Terus gampang berubah-ubah moodnya. Sorry. Nggak bisa tidur, ketakutan, merasa bersalah yang besar sekali, guilt feeling, ya shame, dia malu. Karena malu terus jadi menyalahkan diri sendiri, self blame. No, I'm not worth bersama divine feminin, saya terlalu tinggi, saya nggak mau pulang, saya merasa malu. Akhirnya menyalahkan diri sendiri karena merasa bodoh. Dan mereka withdrawing from others ini menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Mereka menarik diri, mereka main aman. Akhirnya hubungan belum selesai dengan satu ditutup dengan yang lainnya. Hubungan belum yang satu ini belum selesai ditutup, ganti lainnya. Karena dia nggak sanggup menutup. Tapi dia menarik diri, itu aja, nggak diselesaikan, sehingga banyak sekali pacarnya yang menuntut. Akhirnya kalau menuntut, jengkel, berantem jadinya. Ya, mereka adalah orang-orang yang sedih, nggak punya pengharapan, merasa aduh nggak punya harapan gua, nggak mungkin dah si feminin mau sama aku, yang sudah aku lakukan sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan dia merasa terisolasi dari dunianya dia sendiri, dari kehidupannya. 6 itu mati rasa. Akhirnya jadi mati rasa dia. 6. Itu secara emosional, secara badan. Nggak bisa tidur, pusing kepala. Nightmare terus. Gampang curiga, gampang jadi otak pendek gitu loh, otak pendek, otaknya jadi cepet tersulut, otak pendek, emosi. Kalau orang bilang katanya otak sama dengkul terlalu deket. Gampang terpicu oleh keadaan, difficult konsentrasi, sangat susah untuk konsentrasi, sangat susah, dan jantungnya dedup. Jantungnya dedup racing dik gitu.
sangat-sangat sakit, terus sampai seluruh badan dah ini pokoknya perasaannya jadi kayak bebannya berat banget, kayak ada yang menggandol di belakang gitu ya, kayak gitu. Karena apa? Tegang, dia merasa tegang. Ya jangan dibiarin, jangan dibiarin, jangan dibiarin. Don't ease up. Itu adalah post traumatic stress disorder, itu penyakit. Ya, ini penyakit. Ini akan menjadi penyakit. Divine maskulin kita itu sakit. Karena apa? Membiarkan semuanya bebannya kepada dia. Dia sendiri pun butuh bantuan. Kita kan nggak tahu. Kita kan ngelihatnya orang dia cowok kok, mestinya kan nggak begitu. Nggak ada yang mestinya. Ini twin flame. Twin flame itu pasangan saling menolong, pasangan saling menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Untuk universe call itu adalah untuk supaya kita itu bisa bersih. Jadi bangunan yang beton yang nggak bener ini kita akan diperkokoh dengan cara dihancurkan dulu. Kan banyak bangunan-bangunan yang dihancurkan, bangun lagi dari awal. Karena apa? Fondasinya salah. Sehingga kita menjadi post traumatic stress disorder, PSTD. Gampang shock, nggak bisa tahu mana benar salah. Ya, nggak tahu mana yang secara emosi itu saya ngasih yang marah atau nangis gitu loh. Saya nggak mau kehilangan, tapi ngomongnya pergi loh. PSTD itu. Trauma recovery. Exercise. Ya, pakai lagu-lagu yang ding 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 yang kayak baby shark baby shark, yang simple tapi bikin kamu vibrasi hati naik. Oke? Simple tapi bikin hati apapun juga yang bisa bikin hati mood ya, mood kita itu senang, happy mood, sama kita juga exercise ding step up, step down, mundur, maju, mundur. Happy shake happy shake happy shake happy shake, kayak gitu ya. Dan jangan mengisolasi diri di dalam kamar. Saya tahu kalau banyak orang kesetrum itu, maka Anda akan diam di dalam kamar. Kalau mau keluar ngambil air aja berasa ngesot. Get moving. Vibrasi hati, pakai lagu-lagu yang menyenangkan. Jangan pikir terlalu sedih ya, keluar dari ini adalah masa recovery Anda. Jangan mengisolasi diri. Anda harus berinteraksi dengan orang lain ya. Bicara dengan orang lain nggak harus tentang masalah Anda. Tidak harus tentang masalah Anda ya. Terus Anda ya seperti ini, Anda tahu ya. Ask for support, tanya. Saya mau sembuh. Tanya kepada orang-orang yang memang punya kualifikasinya sebagai terapis childhood karena ini adalah trauma. Childhood trauma ini ngeri ya. PSTD tadi ya. Penyakit itu. Participate in social action ya. Join humanity social action yang seperti saya bilang, berinteraksi dengan orang lain. Makanya kan saya suruh, udah kalau kamu merasa hidupmu susah, malah semakin banyaklah berderma gitu loh. Jadi nggak harus kamu kasih uang. Kalau misalnya ada bisa beli gorengan, kasihlah, Pak ini masih beli 5.000 10 bungkus misalnya, kasih ini Pak gorengan, kasih Pak beca. Nggak mahal kan untuk berderma. Nggak punya 10 juga beli 3 nggak masalah. Beli isi 2.000-an, beli 10 juga nggak apa-apa. Tergantung, nggak harus bentuk yang mahal, tapi touch, interaksi orang ke orangnya. Saya nggak menyarankan Anda sudah berdonasi online. Touch, perasa hatinya, perasaannya untuk terkoneksi dengan orang lain, itu yang saya butuhkan di sini untuk trauma recovery. Ya, berpartisipasi di dalam kegiatan sosial, reconnect with old friends, teman-teman lamamu ya. Tapi jangan jadian, kebanyakannya kalau orang udah reuni, ntar jadian sama mantan pacar, itu yang susah saya. Ya, oke. Join humanity social action.
Oke. Self-regulate your nervous system itu kayak senam pernafasan, saya bilang kan, sensory input, smell, listen, yang seperti saya bilang, detox itu, dan breathing session. Kalau sudah detox, Anda mulai berinteraksi untuk di alam terbuka, menghirup udara segar, tapi jangan lupa tutup bungkus dulu ya, supaya karena di sana juga banyak energi yang kita nggak tahu, energi negatif, energi positif juga belum tentu bagus buat kita kalau bukan yang Tuhan kasih. Jadi selalu usahakan tutup bungkus diri kita. Ikat, hancurkan, patahkan, tarik semua yang negatif, buang laut. Jangan kena siapapun juga, karena di bawah ada dimensi lain. Negatif hilangkan, positif masuk. Yang dari Tuhan saja Tuhan, yang positif saya bungkus diri saya dengan segala kuasa positif yang dari Tuhan saja. Berkat kuasa kasih melimpah, belas kasihan-Mu Tuhan, saya mau mengambil energi positif yang dari Tuhan, sewujud-wujudnya, senyata-nyatanya yang Tuhan kasihkan untuk saya. Nah, ambil nafas, tahan, lepaskan. Negatif begitu juga, oke? Mindful breathing, breathe, ya itu tadi yang saya bilang. Ambil nafas, rasakan. Kalau saya seneng kasih kalau di dalam rumah, karena saya jarang keluar. Kalau di luar, bau rumput, ya kan? Ya itu, atau pokoknya itu semacam sensor ya, untuk smell, untuk bau gitu kan. Listen. Kalau di rumah saya senang pakai yang kayak gini. Atau gini. Bau mawar, saya senang bau mawar. Kayak gitu ya. Beli yang kayak gini. Ini bukannya endorse, bukan, tapi ya itu yang saya pakai karena murah. Saya perlu baunya yang menyegarkan gitu ya. Dan di sini stress relief, itu stress relief buat saya. Itu stress relief. Ya, saya mendapat banyak orderan untuk mumpung ingat. Saya mendapat banyak orderan untuk incense, candle frankincense. Candle menyan. Ini candle sudah saya pakai. Ini candle menyan. Ya, ini untuk stress relief, karena kemenyan seperti yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan di tong setan itu ya, tentang black magic ya, tentang black magic. Apa itu, kenapa kok kemenyan? Karena di sini ada kandungan yang banyak sekali yang positif buat kita. Yang mau order tunggu ya, saya belum order lagi, saya belum buat lagi. Nanti saya masukkan supaya aman, supaya nggak bingung, saya masukkan di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee ya. Tunggu sebentar ya, bulan Juni aja, karena ini masih banyak, saya mau bantu orang dulu karena saya nggak punya yang nolong, jadi saya bikin sendiri ya, dari tangan saya sendiri nanti, supaya ada energi positif yang masuk buat kalian yang mau pesan ya. Nanti saya kasih linknya. Dan di sini Anda stay grounded, relax, stay grounded. Ini benar-benar kaki Anda menyentuh tanah, jalan di batu, ya kan? Seperti mijat kaki kan? Nah itu, jalan di pasir, jalan di air, stay grounded. Supaya Anda benar-benar tahu bahwa Anda itu masih manusia. Anda grounded, bahwa Anda masih hidup gitu loh. Hiduplah. Kalau masih hidup, hiduplah gitu loh. Feel the living ya, live the life gitu loh, live the life to the fullest. Rasakan, nikmati hidup yang sehidup-hidupnya itu loh. Stay grounded, relax ya. Smell, listening, dengarkan musik-musik yang tenang, dengarkan musik-musik atau gemericik air sambil merem, terus dengarkan bisikan angin di daun-daun. Itu kan semua tentang aktivitas di luar rumah, di alam terbuka itu loh. Ya, stress reliefnya seperti itu. Take care your health, sleep. Jangan alkohol, jangan drugs. Avoid alcohol, avoid drugs. Eat well, balanced diet. Udah itu aja. Take care your health, sleep. Tidur, tenang. Jangan overthinking. Sleep. Avoid alcohol and drugs. Eat well, balanced diet. Ini orang-orang yang divine masculine itu too much Viagra. Karena apa? Mereka, saya bukannya bohong ya, karena beberapa orang ada yang masuk rumah sakit. Klien saya, suaminya masuk rumah sakit karena kebanyakan Viagra. Itu udah ada 7 orang yang telepon karena suaminya masuk rumah sakit. Karena saya kan waktu itu ada reading tentang divine masculine, ada beberapa yang masuk rumah sakit. Itu ada.
Mereka bilang, "Bu, Manik, bener yang ibu ramal yang ibu buka kartunya suami saya di rumah sakit kebanyakan Viagra." Itu karena apa? Childhood trauma. Dia mau seksual, dia merasa secara seksual saya mungkin mau feel, mau menyenangkan diri sendiri dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Karena apa? Dia hidupnya tidak stabil. Dia merasa tidak nyaman. Dia ingin dia punya serius. Penyakit serius. Ada seksual, physical, verbal abuse, domestic violence, neglecting di dalam kehidupannya dia. Ya, take care your health. Ini buat divine masculine. Divine masculine, if you read this, trauma recovery exercise. Jangan isolasi dirimu sendiri, connect dengan other person, export support, ya, partisipasi dalam humanity social action, mindful breathing, smell, listening, stress relief activities, stay grounded, relaxation, take care health, sleep, avoid alcohol and drugs, eat well, balanced diet, don't do too much S3X. And for feminine, be patient to your masculine. Be patient and be understanding person. Be patient and please be understanding. Mengerti tentang dia. Kan tadi sudah jelasin bahwa dia punya penyakit. Jangan dimarahin terus. Anda kalau tukang ngomel juga berarti Anda sakit. Jadilah orang yang twin flame itu tentang bagaimana Anda merubah diri sendiri. Kita merubah diri kita sendiri. Baca Tong Setan. Itu adalah tentang diri sendiri. Kita ketemu diri sendiri. Kalau kita sudah ketemu dengan diri sendiri, ini gampang dilakukan. Ini bukan omong kosong. Be patient. Jangan, dia biarin aja kena karmanya. Aduh, itu karmik, Bu. Lebih baik Anda diam daripada membicarakan hal-hal yang negatif. Diam. Karena itu, mendoakan orang cepat kena karmanya itu doa jelek. Saya sudah berserah kepada Tuhan, titik. Sudah itu aja. Pada saat Anda berserah, memang semua orang tahu, malaikat yang akan memutar giling kehidupan. Nggak usah ditambah-tambahin. Biar kena sipilis, memang ada kok. Divine masculine yang sekarang kebaca, yang ini banyak yang kena sipilis. Banyak yang kena STD, sexual transmitted disease. Memang. Tapi nggak usah kita yang menjadi penghantar celakanya orang. Ya, itu pikiran negatif saya nggak suka. Ya. Be patient terhadap your partner, understanding that everybody have their own illness, ya. Bahwa setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, ada childhood trauma. Everybody has that. Setiap orang punya childhood trauma. Mungkin kamu tidak separah sama maskulinmu. Mungkin maskulinmu tidak separah divine feminine. Ya, jadi saling mengertilah dan sabar. Kita telaah, jangan cepat marah. Offer practical support. Don't pressure them. Jangan dipaksa untuk dia menjawab, untuk jawab gini. Kalau belum waktunya, dia tidak akan bisa keluar karena mereka orang sakit. Ya, divine masculine yang saya tarik di sini adalah energinya orang-orang yang sakit. Oke. Secara mental mereka perlu dibantu oleh divine feminine, karena ini adalah twin flame, dan twin flame itu bukan tentang Cinderella cari sepatu, tapi ini adalah tentang Cinderella yang membangun pabrik sepatu tanpa bantuan maskulin. Itu adalah femininnya. Oke. Don't pressure them. Socialize with them. Ngomong, ngobrol, santai. Jangan dimarah-marahi. Jangan diingat-ingat lagi bahwa dia sudah berselingkuh. Biarin aja. Socialize with them. Relax. Don't take it personally. Jangan dianggap serius. Artinya jangan ditanggap serius, jangan terlalu dibebani bahwa dia punya masalah sendiri. Siapa yang dia cintai nggak ada masalah kok. Sungguh, saya bilang ini lillahi ta'ala. Siapa yang dia cintai nggak ada masalah. Caranya yang benar. Mantan istrinya, pembantu saya, semua perempuan-perempuan itu bully saya. Tapi dari mereka saya belajar. Sehingga saya bisa memberikan semua hal ini dari siapa. Dan saya berterima kasih kepada suami saya dan timnya.
tim penghancur saya. Mereka adalah twin flame saya. Karena mereka menghancurkan saya sehingga saya menjadi Phoenix Rising. Mereka yang membuat saya seperti ini. Ya. Sehingga saya menjadi sembuh. Karena apa? Karena mereka. Dari mereka saya mencintai diri sendiri. Dari mereka membuli saya bisa mengajarkan Anda apa artinya self love. Itu loh, tong setan itu dibaca, didengarkan. Twin flame adalah pasangan yang bulat di dalam tong setan. Dan saya sudah keluar dari situ. Saya tidak lagi terjebak. No, I'm not entrapment anymore. Saya sudah menjadi soulmate bagi diri saya sendiri. Sehingga saya mencintai banyak orang. Sehingga saya mencintai Anda semua. Sehingga saya mencintai pembantu saya. Sehingga saya mencintai mantan istrinya. Saya mencintai semua orang. Karena saya sudah menjadi Phoenix Rising. Saya keluar dari api. Dan saya menjadi pribadi terbaik bagi diri saya sendiri. Karena siapa? Karena siapa saya begitu? Saya sambil nyari kartu. Karena saya sudah belajar. Saya sudah menutup lubang di dalam jiwa saya. Saya sudah menemukan diri saya sendiri. Saya berani tinggal sendiri. Hal yang tidak pernah saya lakukan adalah tinggal sendirian. Biasanya saya di apartemen. Berani saya bayar 4 juta sebulan. Sebelum dengan suami saya sudah bayar apartemen saya sebulan 4 juta. Karena apa? Saya orangnya takut sendirian. Saya insecure. Saya sakit. Kan saya udah bilang saya karmik. Ada video saya tentang saya karmik. Saya takut. Tapi saya tidak pernah. Kalau dari uang, Tuhan kasih saya. Tuhan kasih saya uang. Saya punya iman luar biasa. Tapi dari suami saya dan pasangan-pasangan penghancur saya, ya, twin flame-nya saya adalah hater saya. Suami saya punya ini yang kecicaknya. Kan bukan cuma satu hater saya. Makanya nama saya hancur sebalik. Hater saya bukan cuma satu, ada yang jual kue, ada mantannya, ada mantan teman saya yang katanya kemarin temen, tapi malah ya itu, yang bikin gosip nggak benar tentang saya, itu family and tribe-nya mereka. Saya memberikan cinta luar biasa sekarang, saya sudah healing, saya tidak lagi menolak diri saya sendiri, dan saya mengambil intisari dari semuanya itu. Bahwa saya tidak mengambilnya secara personali. Pada saat orang lain membenci saya, itu sebenarnya mereka membenci diri mereka sendiri. Mereka tidak berhasil dengan hidup mereka sendiri, makanya mereka membenci saya. Oke. Saya mau bilang apa lagi? Oke, ini memang disuruh ya. Don't take it personally. Socialize with them. Keluar dulu. Anda memang harus ini. Semuanya harus detox, ya, untuk detox hati. Forgive and forget. Forgive people who hurt you. Forgiveness. Forgive other who make fault to you, to us. Give forgiveness to someone who you betrayed, who you stole. Ya, jadi kalau kita mencuri dari orang, kita minta maaf. Secara 5 dimensi. In 5D, we say sorry to them. Sorry, I steal from you. Sorry, I hurt you. Sorry, lalalala. Ya, cut conflict di dalam inner peace, outside your life. Cut. Face your fear. Ya. Cut the trauma. It's about detox and breathing. Ya. Ada di detox, silahkan bisa. Cover yourself top to. Bundari dirimu dengan yang negatif. Cover yourself with positivity.
negatif out, positif in. Pull in energi positif, pull out energi negatif. Oke. Manik di sini divine masculine, this is all for you. Divine feminine, please support, let us support, everybody support each other. Ya. It's about twin flame. Twin flame, it's about finding your true you, your higher self inside you, not about your partner. It's only you. Okay? Healing child past trauma. Ya, healing inner issue, whatever issue, heal. Let's heal. Let's be humble. Let's saling bersalaman, saling memaafkan, dan di sini kita bisa selalu memberikan semangat tanpa harus saling menyalahkan orang lain. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Rahayu, rahayu, rahayu.